Selamat malam semua. Kita tunggu Andi ya untuk masuk ke live IG Peluang. Malam semua. Apa kabar? Sobat cuan semua. Lagi happy dong. Marketnya pump malam ini. Oke, ini Andinya udah masuk. Hai, Halo, Bro Andi. halo Bro Andre, gimana kabarnya? Apa kabar? Baik, baik. Baik juga, puji Tuhan. Halo juga semua teman-teman yang udah join live malam ini. Semoga sehat selalu Halo ya. semua. Iya nih, kayaknya sobat cuannya lagi agak sedikit happy nih Bro Andi. Malam-malam tiba-tiba kriptonya pump jam berapa tadi tuh? Tiba-tiba sore pump ya. Iya, iya, Kayaknya iya. lagi agak sedikit happy nih bagi yang trading-trading. Nggak tahu yang mungkin kemarin sempat beli di atas mungkin ya masih deg-degan. Tapi yang kemarin sempat buy on the dip mungkin agak sedikit happy kayaknya malam ini ya. Betul, 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 betul. Senang banget lihat market ya hari ini. Iya. Kalau market BTC ya kripto oke lah ya. Hari ini mungkin udah dari seminggu kemarin marketnya yang agak-agak ya gimana ya dibilang bearish ya nggak tahu ya mungkin dari postingan Bro Andi mungkin ada sedikit view yang ya agak short term volatility ya atau mungkin downside pressure yang cukup besar tapi kalau teman-teman yang long term investing sih mestinya bisa lebih sabar ya ingat kayak ya mungkin adopsinya juga udah makin besar. Jadi ya baik lagi tergantung long term horizonnya teman-teman semua di sini nih kalau yang short term ya yang suka-suka scalping ya memang marketnya lagi nggak enak banget. Apalagi yang nggak biasa main futures main spot mungkin lebih deg-degan karena uh, apa volatility-nya juga lagi tinggi gitu. Betul, betul, betul. Oke, ini kita tunggu sebentar lagi biar lebih rame yang nonton. Hari ini kita mau bahas apa aja nih, Bro Andre? Oke, hari ini sih mungkin yang tadi dibahas di postingan Bro Andi dulu kali ya. Jadi kita bahas kripto malam ini, tapi mungkin ini campuran kali ya karena Bro Andi kan technical lebih lebih expert. Jadi mungkin kita akan combine technical sama fundamental. Gimana caranya navigate 2022 karena udah di penghujung akhir tahun. Jadinya kemarin teman-teman banyak yang expect Santa Claus Rally juga kan di BTC, kemudian di crypto atau di alts. Nah ini gimana nih cara navigate-nya 2021 yang udah tinggal 10 hari lagi plus kondisi 2022 apakah masih bagus untuk invest kripto. Terus nanti mungkin kita akan bahas impact tapering terhadap aset kripto. Tapi sebelum kita bahas itu, mungkin nanti dari Bro Andi jelasin dulu nih, the mother of Bitcoin, the mother of cryptocurrency, yaitu view BTC-nya gimana. Oke, without further ado, oke kita bisa mulai. Selamat malam Sobat Cuan semua. Terima kasih malam ini udah join bersama Peluang, juga bersama Andi Senjaya, one of the best trader yang saya kenal juga gitu. Jadi mungkin topik malam ini tadi saya udah bahas gimana ride the momentum atau mungkin gimana ya caranya navigate cryptocurrency saat ini. Jadi for the background memang in the past berapa 2 minggu 3 minggu tiap weekend justru malah kriptonya malah down. Padahal ekspektasinya waktu itu 2 bulan yang lalu saya ingat kelihatannya BTC bisa sampai 100.000 tuh di tahun 2021. Tapi ternyata setelah mencapai 69.000 di peaknya kemarin di November awal ya, kalau nggak salah, ternyata malah turun terus sampai ke hampir 40.000 gitu. Jadi untuk Bro Andi, gimana nih Bro Andi secara teknikal, mungkin teman-teman nih pada penasaran nih, secara teknikal kok kalau lihat dari daily time frame nih mestinya bisa mantul gitu. Apa terus saya juga ngeliat tuh di daily time frame
Ada yang bilang udah double top tuh, double top di 69.000. Apakah itu pertanda-tanda bearish? Mungkin dari Bro Andi bisa jelasin nih. Secara weekly time frame atau mungkin kita harus bisa zoom out ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman investing berarti harus bisa zoom out, nggak boleh liatin mungkin yang very daily atau 15 menitnya. Gimana nih Bro Andi view-nya? Oke, boleh. Thank you so much buat teman-teman yang udah join ya. Jadi kebetulan tadi juga saya di sekitar jam 5 ada posting tentang outlook sedikit tentang Bitcoin. Karena memang lagi rame banget yang request DM ke saya untuk bahas tentang outlooknya Bitcoin. Karena mungkin memang kemarin ini kalau nggak salah sempat menembus angka all time high, tapi ternyata terkoreksi lagi. Mungkin saya izin share screen layar saya kali ya, biar teman-teman dapat view secara visualnya seperti apa kali ya. Sebentar. Oke, jadi ini sebenarnya udah saya siapin ya. Semoga kelihatan ya teman-teman, kelihatan nggak semua nih? Oke. Oke, kurang lebih gitu ya, kelihatan ya. Oke, jadi gini, sebenarnya tadi tuh saya sempat share, ini adalah chart BTC di weekly time frame. Sebenarnya ini di weekly time frame. Kalau kita perhatikan, kemarin itu sempat menembus all time high-nya di atas sini ya. Ini itu di kisaran kurang lebih 68 sampai 69 ribu US dollar per Bitcoin-nya. Dan ini tuh menembus angka menembus resistance yang sebelumnya. Tapi kalau kita lihat ternyata tidak ada follow through. Kemudian dia turun ke bawah dengan bearish engulfing di sini, sehingga memang saat ini bisa disimpulkan ini tuh sebenarnya jatuhnya jadinya false break ya teman-teman, false break. Nah gimana sih kemarin setelah false break dan ada bearish engulfing, ternyata penurunan Bitcoin itu terus-menerus di continue selama 2 sampai beberapa minggu ke belakang ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya udah terkoreksi cukup lumayan dari titik paling atasnya itu kurang lebih sekitar 39%. Ini kalau nggak kelihatan saya zoom in sebentar deh ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, sebentar. Saya cari posisi yang biar teman-teman semua bisa lihat. Nah, sekitar 39%. Tapi yang menarik itu seperti ini. Kalau kita lihat di daily time frame, sebenarnya memang di daily time frame ini Bitcoin, kalau kita perhatikan memang secara grafiknya atau secara structure daripada pergerakannya, kita sepakat bahwa dia kemarin ini membentuk yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high secara konsisten ya. Tapi nanti saya mau bahas di sini ada satu hal yang menarik. Kenapa menarik? Karena di sini kemarin ini sempat ada percepatan penurunan yang signifikan ya. Kalau bisa dilihat di sini candlestick-nya luar biasa ya, turun ke bawah, ini bearish. Kemudian di sini juga kalau kita lihat volumenya, ini juga di sini ada volume yang sangat tinggi ya. Nah ini tuh sebenarnya kalau misalkan kita perhatikan, kalau kita pelajari ya di market itu ada yang namanya selling climax. Artinya apa? Selling climax itu adalah biasanya ketika suatu harga itu penurunannya biasanya 2 kali lipat daripada normalnya ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya penurunannya nggak kenceng kemarin, kemudian volumenya pun kalau kita perhatikan itu 2 kali lebih besar daripada biasanya. Nah ini bisa dibilang atau biasanya kita sebut dengan selling climax. Artinya apa? Artinya biasanya kalau misalkan ada kondisi pola yang seperti ini atau secara teknikal yang seperti ini, biasanya ada indikasi bahwa marketnya akan melakukan yang namanya reversal. Seperti contohnya kalau misalnya teman-teman dari yang mantau juga waktu itu pasar saham ketika pandemi di Maret 2020, saya coba keluarin sedikit ya. Misalkan saya buka BBCA. Jadi waktu itu ingat ya di 2020 memang karena adanya pandemi COVID-19 yang baru banget hype di Maret 2020, marketnya semua rontok, dan kalau kita perhatikan di sini juga sama. Ini penurunannya 2 kali lebih cepat daripada biasanya, dan kalau kita lihat volumenya juga, nih di sini kalau kita lihat volumenya ya, ini tiba-tiba volumenya nanjak juga nih, atau 2 kali lebih besar daripada normalnya. Nah ini adalah indikasi, ingat ini baru indikasi. Kita nggak tahu apakah ada follow through, dimana kalau misalkan ini terjadi, kemudian dia rebound lumayan signifikan, kemudian selanjutnya adalah di sini kalau kita perhatikan dia akan bergerak ranging ya, di sini akan bergerak ranging
sebelum akhirnya dia breakout ke atas melanjutkan uptrendnya kembali. Nah, kalau kita compare dengan BTC, sebenarnya di daily time frame ini hari ini cukup menarik sih sebenarnya ya. Karena kalau misalkan kita perhatikan di sini setelah dia melakukan yang namanya penurunan yang tajam, kebetulan di sini juga area support daripada area yang sebelumnya. Ini kan support kuat sebelumnya, ini juga support sebelumnya, support yang akhirnya dia sempat reject. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, setelah dia mantul naik ke atas, dia melakukan yang namanya ranging area juga nih di area sini. Ya, ini ranging area juga di daerah sini. Memang untuk saat ini, kalau untuk trading atau melakukan pembelian di Bitcoin, kita masih wait and see. Kenapa masih wait and see? Karena memang ini adalah momen-momen yang very unclear, undecisive, dan juga memang directionless juga ya. Kita nggak tahu ini bakalan naik ke atas atau turun ke bawah. Ini masih 50-50. Kalau saya kecilin lagi time frame-nya ke H4, di sini sebenarnya jelas Bitcoin itu harganya masih bergerak di bawah trendline. Jadi kalau saya gambar trendline kurang lebih seperti ini. Nah, ini masih bergerak di bawah trendline. Tapi kalau teman-teman mengerti fase-fase dari Dow teori, biasanya fase-fase seperti ini kita sebut dengan fase akumulasi. Jadi kalau misalkan memang dalam beberapa waktu ke depan, harga dari Bitcoin ini berhasil breakout daripada range, kemudian di follow dengan volume, dan juga rally yang kenceng ya. Jadi di sini kalau di breakout, tembus area 52.000, kemudian mungkin ada sedikit rejection atau koreksi kecil, kemudian dilakukan follow through ke atas lagi. Nah, ini sebenarnya adalah positive sign daripada Bitcoin itu sendiri kalau di pandangan saya seperti itu. Cuman memang masih sangat 50-50. Kalau saya perhatikan juga dengan analisis Elliott Wave Theory, ini sebenarnya masih di weekly time frame ya sebentar. Ini karena layarnya kecil, saya harus nyesuaiin juga nih. Oke, jadi kalau secara Elliott Wave Theory juga, kalau saya melakukan perhitungan, saat ini tuh ada di wave 3, di sini tuh wave 3, dan saat ini sedang melakukan yang namanya koreksi. Ya, koreksinya itu bisa ada dua skenario. Yang pertama itu running flat, di mana kalau running flat itu biasanya titik C-nya itu koreksinya biasanya cuman sekitar 61,8 Fibonacci aja. Jadi kurang lebih di area sini saat ini itu sebenarnya udah menjadi area yang pas banget untuk Bitcoin itu bisa melakukan yang namanya technical rebound. Tapi kalau misalkan di support ini nggak kuat untuk untuk mengalami technical rebound, artinya masih ada peluang harganya turun ke bawah, kemudian di sini false break juga, sama seperti skenario yang sebelumnya di atas false break, kemudian dia rally naik ke atas lagi. Jadi untuk saat ini ada dua skenario yang sebenarnya sama saya masih dipantau, tapi mungkin beberapa teman-teman ada yang bilang bahwa di sini ada double top kan kok. Di atas ini ada satu top, ini dua top Nah, juga itu kan. tuh yang banyak bilang tuh, banyak tadi ngobrol-ngobrol sama teman gitu kayak ya itu kayak double top deh. Terus apakah itu double top? Saya sih jujur kurang jago ya baca pattern, tapi ya menurut saya sih belum double top. Malah kalau saya sih ngeliatnya itu ya top, terus kemudian ada dia make like a higher high. Cuman kan kalau kita baca analisa di Twitter, kemudian di internet kan bilang, oh ya ini mestinya nggak bearish karena kemarin pas di 69.000 nggak ada blow top of blow ya. Tapi Betul. what do you think, Bro Andi, Oke, about ini that one? menarik. Sebenarnya ini menarik. Biasanya sebuah pola itu harus dikonfirmasi dengan volume. Apakah ini double top? Kalau misalkan penurunannya dengan volume yang signifikan, kalau saya perhatikan di sini volumenya sebenarnya sih masih cenderung rendah ya, nggak terlalu signifikan di sini. Sorry kalau kurang jelas, tapi sebenarnya masih tidak signifikan. Nah, kalau misalkan memang penurunannya dengan volume diikuti dengan volume yang tinggi, itu memang ada indikasi yang kurang baik sebenarnya. Cuman kita jangan terlalu cepat berasumsi bahwa ini adalah double top. Kenapa? Karena double top itu adalah ciri-cirinya dan syaratnya adalah neckline yang ada di sini itu harus di breakout dulu ke bawah. Sorry, di breakdown dulu ke bawah. Itu baru adalah konfirmasi daripada double top. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan ini berhasil ditembus ke bawah, artinya memang double topnya confirm. Kayak gitu. Jadi untuk saat ini, menurut saya masih terlalu jauh untuk beranggapan ini double top. Walaupun ada potensi ya. Balik lagi di sini, kita selalu bilang bahwa ada potensi dan
selalu ada probability apapun itu di market. Jadi view saya kurang lebih seperti itu, dan kalau misalkan saya perhatikan juga sebenarnya saat ini Bitcoin ini apa ya, bisa dibilang memang di akhir tahun 2021 ini cukup terkoreksi lumayan, ya kan, cukup terkoreksi lumayan. Dan kalau misalkan dibilang bahwa kemarin itu sempat ada yang bilang Bitcoin bisa sampai 100.000 US dollar ya, saya pun sebenarnya pernah membuat analisis bahwa Bitcoin itu pergerakannya seharusnya kalau mengikuti dari pola-pola di tahun-tahun sebelumnya itu harusnya ada potensi ke sana. Cuman tahun ini kayaknya sedikit berbeda, mungkin karena munculnya banyak NFT juga yang membuat market cap di cryptocurrency juga menjadi benar-benar lebih besar lagi dan berbeda secara flow daripada uang yang masuk ke dalam crypto market itu sendiri sih, kalau menurut saya seperti itu. Jadi memang kita harus sebagai trader sebenarnya cukup untuk melihat sebenarnya kondisi-kondisi yang tepat untuk kita masuk, dan kalau misalkan masih undecisif dan juga directionless seperti saat ini, lebih baik kita wait and see dulu sih, seperti itu. Nah, itu kan kalau kita lihat, wah ini posisinya saya inget nih, tahun 2017 mirip-mirip kayak gini. Cuman 2017 saya inget waktu itu Bitcoin malah rally di akhir tahun. Kemudian di Januari itu sempat turun banyak sebelum akhirnya rally lagi di Februari. Nah, kondisinya ini kalau secara teknikal mirip nggak sih Bro Andi sama tahun 2017 itu kan mirip-mirip tuh. Banyak yang bilang, oh this is the end of bull rally. Apakah mirip sama 2017 atau secara teknis, secara teknikal dulu ya, saya belum ngomong secara fundamental. Mungkin Ya. kalau fundamental 2017 sama 2021 is a totally different story. Tapi kalau secara teknikal, secara chartis, bandingin 2017 sama 2021, pernah lihat nggak Bro Andi? Yang saya perhatikan adalah Bitcoin itu sempat pernah mencapai peak-nya itu, kalau saya nggak salah, di tahun 2013, 2017, dan diekspektasikan di tahun 2021. Cuman yang menjadi satu hal yang menarik adalah kenaikan rally yang signifikan di 2013 dan 2017 itu sangat mirip. Kalau saya bisa bilang itu mirip. Dan setelah mencapai titik tertingginya atau berhasil melakukan peak, marketnya terkoreksi sebanyak 80% ya waktu itu, sesuai dengan data. Tapi kalau untuk saat ini itu sedikit berbeda. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di bulan Mei kemarin, ternyata marketnya udah start terlebih dahulu melakukan koreksi yang sebenarnya cukup signifikan. Dan saat ini di Oktober kemarin, setelah Mei ya, di sekitar bulan Juli, kemudian dilanjutkan Oktober, itu dia rally lagi. Tapi tertahan di akhir tahun. Akhir tahun ternyata dia nggak berhasil breakout daripada resistance kuatnya di atas. Jadi sebenarnya ini ada perbedaan sih. Jadi perbedaan ini sebenarnya ada dua sih yang bisa kita perhatikan. Apakah siklus daripada Bitcoin ini akan sedikit bergeser, karena biasanya kalau saya perhatikan siklus dari Bitcoin itu adalah 4 tahunan, di mana 2 tahun itu bergerak bullish dan 2 tahunnya lagi nanti bergerak bearish sampai menjelang halving day di 2000, kalau nggak salah nanti di 2024 dia biasanya akan rally lagi naik ke atas kayak gitu. Cuman kita masih akan pantau, karena memang banyak sekali, kalau saya perhatikan juga kalau di sosial media, banyak yang mengekspektasikan Bitcoin itu ke 100.000. Cuman memang for this year, the peak, apalagi kita ada di harga-harga atas ini, totally different sih secara pola daripada kalau kita bercermin ke 2013 dan 2017, seperti itu. Kalau dilihat dari volume, tadi kan itu cukup menarik ya. Dari volume ternyata penurunannya nggak sebesar yang kita perkirakan gitu kan. Makanya tapi kalau kita lihat secara Fear and Greed Index, memang di Desember ini kelihatannya retail ini ya, mungkin bukan retail ya, mungkin sebutannya mungkin kita bukan whale. Ini katanya justru agak takut tuh. Padahal kalau kita lihat secara volume memang nggak se ekstrim itu ya. Apakah ini sebenarnya divergence atau convergence ya kalau secara volume? Maksudnya penurunannya memang dalam harganya, cuman kan volumenya nggak terlalu gede. Apakah this is saat yang bagus untuk collect, atau kalau secara personal, kan tadi udah bilang Bro Andi wait and see gitu. Tapi kalau misalnya perspektif Bro Andi mungkin nggak sebagai trader gitu, uh, mungkin bisa di DCA nggak atau dollar cost averaging nggak dengan posisi kayak gini kalau misalnya kita punya view lebih panjang ya? Oke, sebenarnya kalau kita punya view jauh lebih panjang, memang uh,
setiap kali penurunan itu adalah kesempatan untuk kita sebenarnya membeli di harga yang lebih murah. Ini nah, kalau kita membahas tentang DCA ya, atau long term investing ya, seperti itu. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah saat ini market itu adalah behavioral game. Jadi memang ini adalah psikologi game yang diciptakan, di mana kalau kita melihat sebuah grafik, kita itu menganalisis sebenarnya fear and greed yang ada di market. Dan kemarin itu ketika, kalau saya nggak salah ya, penurunan di tanggal 4 Desember 2021, di mana kripto itu, kalau saya nggak salah, marketnya berdarah ya, minusnya tuh di atas 10%, ada yang 20% sampai 30%. Itu sebenarnya menurut saya adalah salah satu market salah satu ciri-ciri market manipulation juga yang perlu kita waspadai sebenarnya. Apalagi kita sebagai retail trader kan. Kalau sebagai retail trader sebenarnya saat-saat yang seperti ini memang ada di sekitar area yang oke gitu ya, atau yang aman untuk kita membeli karena memang ada di area support. Tapi balik lagi, retail trader itu kita sebenarnya lebih cenderung menunggu konfirmasi karena itu akan jauh lebih aman. Kita akan biarkan dulu institutional money-nya masuk dulu, institutional flow-nya masuk dulu, kemudian baru kita mengikuti aja mereka. Karena kalau misalkan kita sekarang udah masuk gitu ya, itu jatuhnya jauh lebih spekulasi. Tapi berbeda dengan DCA. Kalau DCA kita punya plan kan, misalkan di support 40.000 kita masuk, kemudian kalau misalkan memang turun lagi di support 30.000 lagi, kita masih punya amunisi istilahnya untuk masuk lagi. Dan itu sebenarnya jauh lebih mudah untuk melakukan pembelian seperti itu. Oke, dari time frame-nya Bro Andri nih, mungkin banyak pertanyaan. Turun sampai berapa gitu? Downside risk-nya yang paling dalam menurut Bro Andri ini berapa nih? Apakah, kan gini nih, aku punya story lah. Banyak bilang di internet, oh the Bitcoin is dead, Bitcoin is dead. Maksudnya udah nggak ada value-nya gitu. Tapi yang kita lihat ke depannya ternyata selama ini mungkin dari 2017 sampai 2021, saya pas lagi liatin market, dulu saya sempat skeptis lah pas 2018, kayak oh nih ternyata Bitcoin crashnya segini parah gitu. Tapi lihat progresnya di tahun 2019, 2020 ternyata kok adopsi cryptocurrency makin tinggi gitu. Nah, berarti kan sebenarnya secara adopsi makin bagus ya. Nah, kalau kita lihat secara adopsi semakin bagus, logically mestinya downside risk-nya udah nggak sedang, maksudnya secara risk-nya itu apakah membesar seperti tahun 2017? Mungkin dari kalau fundamental, saya rasa ya, kalau saya rasa secara fundamental mungkin downside risk-nya sangat berbeda dibandingin dengan tahun 2017 ya, karena kan adopsinya tinggi. Tadi kita ngomongin about NFT. Nah, tapi kalau kita ngomongin technical kan is always the same ya, antara tiap tahun gak ada bedanya. Nah, kalau dari menurut Bro Andi, downside risk yang paling bad nih, paling jelek lah buat BTC ini keberapa ya? Ya, oke, kalau misalnya kita ngomongin the worst scenario, honestly saying, Disclaimer ya, ini teman-teman disclaimer ya, semua ya. Ini it's all analysis. Jadi we can be wrong. Nggak ada yang fix di market benar-benar. gitu. Benar-benar. Kalau kita ngomongin masalah ini ya, kalau masalah worst scenario ya, kalau saya perhatikan dan berkaca dari tahun 2013 ketika dia sudah mencapai peak, 2017 setelah mencapai peak, market crypto itu terkoreksi lumayan signifikan, yaitu sampai 80% lebih. Ya, kalau misalkan kita anggap aja memang rally daripada atau tren daripada Bitcoin ini memang sudah berakhir dan masuk ke dalam sebuah era di mana koreksi yang cukup panjang seperti itu bisa jadi terkoreksi juga secara secara besar ya, sekitar 80% juga, berarti ada potensi harga Bitcoin itu ke sekitar harga 13 ribuan per koin. Tapi balik lagi, ini adalah kondisi di mana memang kalau kita bercermin dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau kita lihat tahun ini sebenarnya secara teknikal itu jauh lebih berbeda. Justru saya tidak melihat, mungkin aja ya, kalau misalkan di tahun 2017 dan 2013 ketika marketnya sudah mencapai peak, itu marketnya langsung terkoreksi signifikan. Untuk saat ini mungkin hanya sideways aja gitu. Mungkin hanya ranging aja, bergerak di antara level 30.000 sampai 70.000 di situ-situ aja sebelum nanti halving day itu merupakan katalis menurut saya, dan bisa rally lagi nanti at the end of the day seperti itu. Oke, very interesting ya, view technical. Jadi sobat cuan di sini atau teman-teman mungkin jangan terlalu khawatir juga.
Iya, pasti di market ada volatility ya. Cuman balik lagi kalau kita investnya pakai uang dingin, ada proper risk management, mestinya kita nggak usah terlalu worry ya, karena kan memang udah ada pay-nya masing-masing. Nah, kalau kita tadi kan ngomongin BTC, nah ini banyak yang mungkin ya ini juga pengen nanya-nanya juga lah. Mungkin tadi udah sempat dibahas hubungannya dengan ETH gitu. Kalau ngomongin Ethereum, memang saya sebenarnya kemarin banyak baca juga sih kayak BTC sama ETH ini kemungkinan besar justru malah ETH yang bisa bertahan dibandingin dengan BTC karena adopsinya lebih tinggi gitu. Kalau secara view technical dari Bro Andi nih, ngeliat BTC, mungkin per BTC ETH dulu, mungkin baru ke ETH USD ya. Kita tahu kalau ETH juga ada korelasinya sama BTC. Menurut Bro Andi, teknikalnya kalau ETH lebih bagus atau sama-sama jelek nih? Karena biasanya kan kalau kayak semua koin biasanya mirip-mirip ya technicality-nya ya. Hmm. Oke, menarik. Memang dari beberapa sebelum marketnya terkoreksi, saya sudah melihat bahwa ETH ini secara teknikal jauh lebih menarik daripada BTC itu sendiri. Kenapa? Atau kita share lagi kali ya, biar kita lebih Ya, jelas. Bentar ya. Ini adalah chart ETH, cuman saya mau ajak teman-teman semua untuk melihat satu pasangan ya. Kita akan coba untuk compare antara ETH BTC. Jadi ini sebenarnya bisa kita combine ya, di mana kita gabungin biasanya kan dengan USD ya, ETH USD ya. atau BTC USD. Sekarang kita compare sesama koin ya, atau sama kripto, aset kripto itu sendiri. Nah, kalau kita lihat secara ini kan weekly time frame, dan kalau kita lihat secara gambaran garis besar, sebenarnya mulai dari 2020 ya, 2020 awal di bawah sini, kalau kita lihat memang tren daripada ETH ini jauh lebih trennya itu naik ya. Trennya itu naik di sini, membuat yang namanya higher high, higher low secara konsisten. Kemudian kemarin ini sempat naik luar biasa, dan kemarin ini konsolidasi nih di area sini dan sudah breakout ke atas. Ya, jadi kalau misalnya kita based on chart ini aja, kita bisa melihat bahwa ETH itu outperform BTC itu sendiri, seperti itu. Dan kalau kita coba melihat dari ETH dominance ya, jadi saya coba melihat ETH dominance di mana kita compare koin ETH ini dengan alternatif koin yang lain, termasuk Bitcoin itu sendiri ya. Jadi ini kurang lebih mirip chartnya, karena memang market cap yang paling besar saat ini adalah Bitcoin. Jadi kurang lebih dari grafiknya itu memang ETH dominance itu naik terus secara tren. Artinya memang kalau kita berkaca dari technical ini, ETH itu jauh lebih menarik daripada BTC. Dan kemarin ketika memang ada beberapa kali peluang untuk trading, saya memang prefer untuk masuknya ke ETH, bukan ke BTC, walaupun dua-duanya sama-sama naik. Kenapa? Karena secara trennya jauh lebih jelas. Nah, sekarang kita mau ke masing-masing pairnya ya. Kalau misalkan kita lihat BTC USD, sorry ini saya clear dulu deh. Nah, kalau kita lihat BTC USD, kemarin itu dari atas sempat koreksi sampai sekitar 39% ya. Tadi kita udah bahas, hampir 40%. Dan kalau kita perhatikan di sini, beberapa support itu sempat ditembus atau di breakdown ke bawah. Ini salah satu support. Resistance di sini nggak berhasil menjadi support. Tapi kalau kita perhatikan ETH, itu beda sebenarnya. Ini grafik dari ETH, dan kalau kita perhatikan, kemarin itu, kalau biasanya saya perhatikan Bitcoin itu menjadi leading coin ya daripada koin-koin yang lain. Kemarin ini ETH justru yang berhasil breakout dulu dan all time high terlebih dahulu daripada BTC. Dan koreksinya di sini kalau kita perhatikan itu hanya sebatas 28% aja. Which is ini sebenarnya secara tren jauh lebih strong daripada Bitcoin. Jadi menurut saya memang ETH ini jauh lebih menarik ya kalau kita mau trading sebenarnya, untuk swing trading juga, daripada ETH, daripada Bitcoin. Tapi memang dua-duanya ada potensi ya, sekali lagi. Dan kalau kita lihat di sini close to close ya, kita tarik support resistance close to close. Di sini sebenarnya masih tertahan di closing resistance dari closing support daripada resistance yang sebelumnya di sini. Seperti itu. Dan kalau kita coba untuk tarik trend line, ini sebenarnya masih belum breakout ya secara secara harga seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara tentang ETH dan BTC, dari beberapa analisis yang saya coba untuk lakukan,
dari tadi ETH dominance dan juga kita compare dengan Bitcoin, itu menurut saya jauh lebih baik ETH sih, seperti itu. Nggak tahu kalau menurut Oke. Bro Andre gimana nih? Secara Kalau fundamental menurut tiap poin? ya, oke, kalau secara fundamental nggak tahu ya. Kalau saya lebih suka ya ETH ya, balik lagi ya ETH mungkin karena tren NFT. Kemudian kalau kita lihat bagi teman-teman di sini suka main altcoin, saya nggak ngomong coin micin tapi altcoin. Ya memang yang paling populer itu kan ya ETH ya, walaupun gas fee-nya ini juga udah selangit. Jadi sebenarnya kalau saya baca research pun juga kelihatannya banyak kayak whale-whale atau fund-fund itu juga lebih suka ETH ya, apa ETH ya karena dia mau masuk ETH 2.0. Kemudian juga kalau kita lihat dari tren NFT juga semakin gila gitu. Banyak ya kita lihat ya mungkin dari musician, kemudian juga dari artis sudah mulai NFT. Kemudian juga adopsi NFT di negara-negara barat itu juga ya makin gila juga gitu. Jadi mestinya secara fundamental mungkin ETH ya bisa rally terus ya, cuman saya nggak tahu kapan. Mungkin concernnya kalau ETH adalah gas fee-nya yang mahal banget gitu. Kalau misalnya kita mau cuman kayak transfer wallet kayak $200 pun, mungkin gas fee-nya kalau lagi peak hour mungkin bisa kayak sampai $50 atau $70. Jadi musuhnya ETH sih sebenarnya ya lebih ke gas fee. Tapi kalau kita ngomong kayak utilization, kemudian kayak ekosistemnya, total value lock-nya juga kelihatannya ETH sih udah outperform BTC ya. Mungkin teman-teman di sini juga ya berapa sih yang ICO tahun ini atau misalnya kalau teman-teman suka main launchpad yang pakai ekosistem BTC kan jarang kan. Either pilihan yang pakai BNB atau misalnya pakai ETH gitu. Jadi untuk lihat ekosistem saya lebih suka mungkin ETH. Cuman ya baik lagi ini kelihatannya kenapa ETH-nya juga jadi lambat kelihatan karena ini sih menurut saya belum apa masih banyak uncertain di ETH point apa 2.0 ya. Kemudian juga kita lihat banyak koin-koin ekosistem yang lain ya utility token yang mungkin ya untuk bersaing sama ETH ya seperti kayak AVAX, kemudian Polkadot gitu. Jadi memang kompetitornya banyak loh. Ya banyak yang bilang kayak ya koin-koin itu pengen jadi Ethereum killer gitu. Cuman uh, belum terbukti sih, tapi kalau kita liatin yang kayak koin-koin kayak AVAX, kayak misalnya Polkadot, memang ini kita lihat juga ekosistemnya juga cukup bagus ya. Apalagi mungkin kalau teman-teman yang di sini suka main decentralized finance tuh, ya AVAX memang ya salah satu pilihan paling oke ya itu. Kalau dari Bro Andi itu, kalau ngeliatnya kan kita udah ngomongin ETH nih, tadi udah keburu nyemplung nih ngomongin altcoin gitu. Kalau ngomongin altcoin ini, prospeknya gimana nih? Apakah ada view sendiri nggak teknikal atau ini cuma ribuan-ribuan sementara gitu? Karena saya lihat justru ya walaupun ada hubungannya antara ETH, BTC dan altcoin, tapi kelihatannya kok altcoin malah performingnya juga lebih bagus ya. Apakah karena adopsi atau secara technicality lebih bagus nih, Bro Andi, menurut gimana? Oke, mungkin kalau kita ngomongin altcoin, itu kan koin-koin di luar daripada Bitcoin ya. Jadi semua koin uh, yang di luar Bitcoin lah istilahnya. Dan kalau tadi ETH jadi salah satu altcoin yang terbesar. Cuma kalau kita melihat prospek altcoin yang lain, saya memperhatikan memang saat ini kan ada sekitar 12.000 aset kripto ya yang udah ada gitu ya saat ini. Memang yang bisa menjadi yang bisa populer istilahnya di kalangan kita para trader, investor dan juga semua penggemar kripto itu kan nggak banyak ya kripto-kripto yang benar-benar kita bisa lihat. Jadi kalau menurut saya altcoin saat ini memang beberapa itu yang mungkin baru ICO juga atau misalkan saat kemarin baru-baru ini atau 2021 performing luar biasa itu masih ada di uh, tren yang positif ya atau uptrend. Tadi ada beberapa yang nyebut ya kayak sandbox gitu ya dan saya coba share beberapa kali ya yang mungkin menurut saya cukup menarik gitu ya untuk diperhatikan. Jadi untuk altcoin kan tadi ini secara teknikal aja ya. Kalau ini secara teknikal tadi ini adalah Ethereum. Kemudian mungkin menurut saya BNB juga masih menarik. Ya, ini masih menarik kenapa? Sorry, saya zoom in sedikit. Masih menarik kenapa? Karena menurut saya ini ada potensi dia bisa breakout daripada resistance yang ada di sini. Jadi kalau kita perhatikan memang ketika kemarin
itu dia terkoreksi, ini karena sentimen-sentimen daripada Bitcoin dan ETH-nya juga yang terkoreksi, tapi masih tertahan di area supportnya yang di atas, supportnya di sini. Kalau misalnya kita lihat sebelumnya di sini adalah resistance, dan ini juga sama kemarin saya sempat lihat ada selling climax ya ketika dia melakukan penurunan signifikan, kemudian dia rebound lagi naik ke atas. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif, tapi tetap aja harus tunggu konfirmasi dulu kalau buat saya. Kalau misalkan di zoom in lagi di H4 sebenarnya ada satu potensi yang menarik ya sebenarnya di sini, kayak ada double bottom di sini, dan di sini kalau misalkan resistance-nya di breakout ini harusnya bisa jadi inisiasi indikator yang positif sebenarnya seperti itu. Jadi bisa diperhatikan. Kemudian ada lagi sebenarnya yang saya cukup suka, ini adalah Sen ya, Sen USDT. Kalau kita lihat di sini memang ICO 2020 kemudian bergerak naik ke atas karena memang ada apa ya, kalau kita ngomongin Sen kan itu adalah sebuah imajiner, Metaverse. ya metaverse ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang ini ada keunikannya sendiri dan ada sentimen yang positif juga nih kalau misalkan saya perhatikan, dan memang saat ini masih uptrend ya, masih uptrend secara trennya. Jadi memang untuk trading short term atau swing ini menurut saya juga menarik kalau misalkan sudah keluar daripada area konsolidasi yang ada di sini, atau area bisa disebut juga area akumulasi sih yang ada di sini. Itu juga bisa diperhatikan. Kemudian saat ini yang cukup menarik menurut saya adalah Luna itu sendiri, karena saat ini Luna itu ada di all time high-nya saat ini sekarang justru. Jadi memang kemarin ini sempat rebound ke bawah, mengalami technical rebound, dan ini tepat di support dia mengalami rejection. Dan sekarang rally lagi kembali ke atas. Jadi memang ini juga salah satu yang menarik sebenarnya untuk diperhatikan sih kalau misalnya untuk trading kayak gitu. Cuman memang nggak banyak sih menurut saya yang menarik. Hanya beberapa aja yang mungkin saat ini saya coba untuk cek dan memang sedang menarik ya. Ada juga tadi yang bilang bahas tentang Cardano. Nah, kalau menurut saya justru Cardano ini kurang menarik. Kenapa? Karena memang Cardano ini saat ini trennya sedang downtrend ya. Memang dia juga sedikit korelasinya berbeda dengan koin-koin yang lain, di mana koin-koin yang lain itu ketika marketnya masih naik, dia udah turun dulu sendiri, dan sekarang konsisten banget turun sampai di bawah saat ini. Dan saat ini memang udah hampir mencapai support yang ada di bawah, di area sini nih. Kalau saya mau bilang di sekitar sini, itu udah hampir nyampe di bawah sini. Jadi kalau misalkan dia sempat terkoreksi dari harga paling tinggi ke bawah sini, menurut saya upside-nya kurang menarik sih. Karena trennya sendiri kalau saya rasa udah cukup berkurang gitu, atau udah cukup lemah gitu ya upside daripada trennya itu sendiri sih. Mungkin itu aja sih yang saya bisa coba untuk note beberapa altcoin yang mungkin bisa coba diperhatikan kayak gitu. Nah, kan itu tadi udah ngomongin altcoin, terus BTC. Nah, ini mungkin pertanyaan paling klasik nih. Gimana sih cara diversifikasinya? Mungkin nih saya lempar pertanyaan ke Bro Andi. Mungkin untuk diversifikasinya Bro Andi ini gimana nih? Kalau mungkin ya kalau market lagi kondisinya choppy gini pasti kan ya Bro Andi sebagai trader pasti money manajemennya bagus. Nah, mungkin bisa sharing nggak ke teman-teman di sini diversifikasinya Bro Andi gimana? Kalau misalnya Bro diversifikasi di kripto gimana? Apakah langsung emang udah ada porsinya nih buat trading kripto udah dialokasiin atau biasanya gimana nih strateginya Bro Andi untuk hadapin volatilitas? Oke, yang pasti kita setiap orang memiliki portofolio untuk investasi ya, dan kita pasti akan membagi porsinya ke dalam masing-masing instrumen. Seperti misalkan saya trading juga dan aktif juga di equity market, saya juga aktif di crypto, sebagian ada di currency market, ada juga investasi lainnya yang jauh lebih pasif, kayak misalkan ada reksadana, ada juga market equity market money market dan lain-lain kayak gitu. Jadi memang kalau untuk dialokasikan ke kripto itu sendiri sekitar 15-20% itu untuk total dari semua aset alokasi aset yang saya taruh di kripto. Tapi di kriptonya sendiri saya bagi, sebenarnya saya ada trading di futures marketnya juga, saya ada trading di spot marketnya. Jadi kalau kemarin ketika memang Bitcoin-nya itu Bitcoin dan juga Ethereum masih belum breakout daripada resistance atau all time high, itu memang saya porsinya cukup penuh gitu ya untuk ada atau belinya di
Bitcoin dan ETH di spot market. Cuman untuk saat ini memang ketika marketnya koreksi dan sudah jebol beberapa level invalidasi yang saya tentukan, saat ini saya masih cash gitu. Jadi semua di spot market saya masih cash. Kalau untuk di future sendiri itu hanya alokasinya 10-20% daripada total spot market ya, atau investasi di spot. Misalkan di spot itu saya 80 juta, berarti 20 juta itu hanya di futuresnya seperti itu. Jadi memang pembagiannya kurang lebih seperti itu. Kalau untuk di futuresnya sendiri memang lebih short term tradingnya, kemudian juga kalau misalkan memang ada potensi marketnya turun, kita bisa analisis, kita bisa ambil sell short gitu ya, sell short posisi seperti itu. Jadi memang secara money management dan diversifikasi, menurut saya ketika marketnya turun sekalipun nggak terlalu masalah di kripto. Kenapa? Karena mungkin di saham portofolio saya atau investasi yang saya tradingin di sana itu juga growing kayak gitu. Atau enggak kalau misalkan memang equity market atau crypto market yang kurang bagus, saya masih ada di investasi di reksadana atau juga di peer to peer dan lainnya sih, seperti itu kurang lebih. Oke, nah ini tadi saya sambil baca pertanyaan gitu. Mungkin saya pernah dengar juga nih Andi waktu itu pernah ngomong sebenarnya trading itu bukan cara cepat untuk kaya gitu. Itu bisa di-sharing nggak sih maksudnya tips-tips seorang Andi nih untuk jadi trader handal gimana gitu? Karena kan anggapannya nih karena buat teman-teman yang baru mulai belajar invest di kripto is kayak wah invest di kripto is how you make rich fast gitu. Mungkin dari Bro Andi ada nggak tips-tips kayak gimana sih biar sukses di dunia trading secara psikologi, kemudian kayak mindsetnya untuk jadi investor yang benar itu gimana? Oke. Kenapa saya bilang bahwa trading di kripto, apalagi trading di kripto ya, bukan cara untuk menjadi kaya dengan cepat. Karena pertama seperti ini, kita sebagai trader itu nggak bisa hanya mengandalkan analisis. Ya, kita mau sejago apapun menganalisis, tapi kalau marketnya dikasih market yang choppy seperti ini, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Jadi memang trading itu kita sebagai trader juga perlu yang namanya momentum gitu ya. Momentum itu kan faktor eksternal, nggak bisa faktor internal dari kita. Kita itu sebagai trader hanya bisa get ready aja, kita prepare aja untuk sesuatu yang akan datang. Misalkan kita udah menganalisis nih, seperti tadi kan kita ngomong bahwa oh ya saat ini Bitcoin masih ranging seperti itu, dan kalau misalkan keluar dari fase rangingnya baru kita bisa melihat potensi untuk kita bisa beli misalkan seperti itu. Nah itu yang harus kita note dulu di awal. Dan ketika marketnya seperti ini, choppy seperti ini, biasanya untuk orang-orang yang punya mindset bahwa trading crypto itu sangat mudah untuk bisa menjadi kaya dengan cepat, itu pasti akan hancur di sini. Kenapa? Karena memang secara probability ya, kalau kita ngomongin statistik, secara probability kalau kita trading di market yang seperti ini, itu potensial win-nya menurut saya atau win rate ratio-nya menurut saya sangat rendah sekali atau kecil sekali dibandingkan market yang sedang trending seperti itu. Jadi memang kita sebagai trader harus jeli juga nih momentumnya seperti apa. Kalau misalkan kita benar-benar masuk ketika marketnya rally-nya kenceng-kencengan ya, apalagi kalau di saham kan ada sering banget kita dengar kan beli saham apa aja cuan dan segala macam. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena momentumnya masuk gitu. Jadi walaupun kita bukan trader yang ngerti atau baru pemula sekalipun, dengan momentum itu kita diuntungkan. Tapi kalau misalkan kita trading sejago apapun, sehandal apapun, kalau marketnya memang nggak memberikan momentum yang positif untuk trading, percuma. Yang ada, kita setiap hari memaksakan trading, jadinya psikologinya hancur dan juga cara kita tradingnya juga jadi berantakan. Jadi kalau saya sering bilang bahwa jadi trader itu harus tahu kapan saatnya kita agresif, kapan saatnya kita defensif. Kalau misalkan memang lampunya lagi hijau, ya udah kita gas aja kalau kita tahu kita lagi di jalan tol. Tapi kalau misalkan lampunya udah kuning atau mau merah, ya kita mau nggak mau harus rem dong. Kalau nggak nanti dari jalan lain lewat kecelakaan, seperti itu kurang lebih. Oke, menarik banget. Nah, ini mungkin tips psikologi. Mungkin banyak yang bilang, wah, analis teknikal susah, apa melakukan fundamental susah, teknikal susah gitu. Nah, menurut Bro Andi nih, jadi paling penting psikologi dulu yang dibenerin atau technical analysis atau fundamental? Oke, menurut saya yang pertama yang harus dibenerin adalah mindsetnya dulu. Kalau kita trading dari awal memang mindsetnya udah pengen cepet kaya, udah pasti di tengah jalan game over istilahnya gitu ya.
Jadi kita harus benerin dulu mindsetnya di awal bahwa kita trading itu bukan hanya untuk hari ini, 1 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, tapi we trade forever. Ya. Eh, dan tujuan kita trading di market itu adalah menumbuhkan aset portofolio kita dengan cara cuan konsisten, bukan cuan dengan cara yang cepat. Itu beda, itu dua hal yang beda. Jadi kita mencari yang namanya konsistensi dan memanfaatkan yang namanya compounding interest. Semakin modal kita bertambah, semakin bertambah juga istilahnya nominal, walaupun secara persentase kita setiap tahun ya cuman 20% gitu ya growing-nya. Tapi kalau misalkan capital kita semakin besar juga nominal yang kita dapatkan. Jadi memang pertama mindset yang harus dirubah. Kedua, keinginan kita untuk belajar dan juga mengikuti cara trading yang benar. Karena saya masih banyak sekali melihat bahwa sesimpel money management aja banyak orang yang susah untuk taat gitu istilahnya. Mereka pengen main apa ya, lucky shot lah istilahnya ya. Ini gue yakin banget nih Bitcoin ini bakal naik. Kalau gue beli sekarang gue bisa cuan lumayan lah, misalkan dari $200 bisa jadi $800. Nah, cara berpikiran seperti ini tuh benar-benar sangat menghalangi kesuksesan kita buat trading atau misalnya menjadi trader yang sukses di market seperti itu. Oke, nah ini menarik banget nih. Nah, mungkin banyak yang bilang, wah kalau gua mau cepet kaya gimana? Maksudnya kayak win rate berapa harus untuk. Nah, mungkin kalau ini my personal experience juga ya. Mungkin trading juga menurut saya is a very hard to do juga gitu. Apalagi kayak timing the market ya. Apalagi kalau teman-teman sibuk, terus nggak masih punya ada bisnis, ngurusin keluarga. Nah, trading itu menurut saya juga cukup melelahkan ya, apalagi yang nggak biasa. Nah, untuk winning rate sendiri sih, sebenarnya ada formula nggak sih, Bro Andi? Kayak misalnya kayak berapa persen gitu winning rate yang kita harus dapetin. Nah, kalau di crypto market kan volatile ya. Mungkin kadang-kadang di sini teman-teman pengennya kayak, oh ya udah, gue pengennya ya udah hit rate 100%, ya udah gue nggak perlu cut loss, tapi nggak mau DCA juga gitu. Eh, Winning rate yang proper tuh sebenarnya berapa sih dari pengalaman Bro Andi? Mungkin ya futures mungkin lebih kecil ya win rate-nya gitu. Tapi kalau spot mungkin nggak sih 100% kayak winning rate gitu. Mungkin banyak yang teman-teman bingung juga. Bener nggak sih kayak kita bisa 100% bener trading? Oke, kalau ngomongin winning rate, sebenarnya jujur ya, kalau saya sendiri sebagai trader itu winning rate-nya di bawah 50%. Kenapa? Karena kalau saya pribadi, kita harus lihat masing-masing trader punya sistem tradingnya seperti apa. Kalau saya pribadi, sistem tradingnya ketika memang saya membeli sebuah koin atau kripto dan memang nggak bergerak sesuai dengan analisis, saya cepat-cepatan untuk cut loss. Jadi memang ketika saya mengambil loss itu nominalnya nggak terlalu besar seperti itu. Jadi memang secara risk reward juga kan kita udah harus atur di awal bahwa resiko itu sebisa mungkin seminimal mungkin. Kalau misalkan reward sebisa mungkin sebesar mungkin lah istilahnya seperti itu. Jadi biasanya saya pernah sharing ya kalau nggak salah ya, dan saya pernah coba untuk buka dan evaluasi trading performance saya waktu kemarin. Winning rate saya itu di bawah 40%, tapi karena um, profit loss percentage-nya itu perbandingannya itu kalau misalkan saya dapat profit itu bisa sampai 3 kali atau 4 kali daripada loss yang saya ambil. Jadi secara akumulatif, walaupun winning rate saya rendah, itu saya tetap dapat profit. Jadi walaupun saya sering dapat loss, misalkan modal saya, let's say modal saya $1,000 ya, $1,000. Kemudian ketika saya setiap kali mengambil loss itu mungkin cuma sekitar $10, $20, atau paling maksimal $25. Tapi sekali trading ada yang berhasil, profit saya bisa $100 seperti itu. Jadi memang itu secara probabilitas atau secara matematika kita tetap akan profit kayak gitu. Jadi winning rate itu bukan segalanya. Kan yang penting kita cari hasil akhirnya adalah keuntungannya atau profitnya, hasilnya seperti apa. Karena ada aja, saya pernah juga melihat bahwa ada yang punya sistem tradingnya gimana caranya winning rate-nya at least 90%. Jadi profitnya sedikit, biasanya jarak stop loss-nya itu banyak banget gitu. Jadi misalkan 10 poin naik, kemudian stop loss-nya dibiarin 100 poin kayak gitu. Memang sangat mudah untuk dapat take profitnya atau dapat profitnya gitu kan, karena jaraknya cuma 10 poin. Jadi winning rate-nya bisa 80% misalkan. Tapi sekalinya kena loss, itu bisa habis semua profit yang kita dapetin gitu, atau kebalikannya. Jadi balik lagi ke
masalah sistem trading dan um, apa ya istilahnya, winning rate-nya itu bukan sesuatu yang penting menurut saya. Apalagi kalau misalkan kita tradingnya apa ya namanya ya, kalau kita tradingnya lebih ke short term, sebenarnya stop loss itu sangat penting, nggak boleh dijarakin terlalu jauh. Jadi yang kita cari adalah bukan winning rate yang tinggi, tapi gimana caranya risk to ratio-nya itu yang tinggi. Menurut saya seperti itu sih. Oke. Itu menarik banget ya. Jadi teman-teman memang risk management ya saya sih ada pengalaman juga. Ya pas awal-awal trading ya memang cut loss sudah paling susah lah ya. Kayaknya masih nggak rela gitu. Mungkin ini sekalian nih mungkin beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita udahin IG live-nya. Mungkin tips dari Bro Andi untuk cut loss gimana? Ini banyak pasti dari teman-teman di sini nih yang kemarin beli kripto lagi kemarin lagi tinggi-tingginya terus merasa wah kayaknya bakal naik lagi gitu. Tapi ya baik lagi ya ini tergantung time frame sama mau DCA nggak. Tips Ya. cut loss dari Bro Andi gimana? Tips cut loss dari saya adalah Ya. uh, sebenarnya mindset-nya itu harus dirubah. Biasanya itu orang yang nggak rela untuk cut loss itu adalah yang menganggap bahwa saat ini loss yang masih ada atau loss yang masih floating itu suatu saat bisa berubah menjadi profit gitu istilahnya. Itu adalah mindset biasanya kebanyakan orang dan saya pun dulu seperti itu. Jadi ketika loss dan kalau saya ambil ya berarti itu udah jadi loss yang asli. Tapi kalau misalkan saya antepin masih ada peluang atau probability dia naik lagi menjadi profit ya. Nah, itu adalah mindset yang salah karena gini, menurut saya seorang trader itu perlu banget yang namanya apa ya namanya ya, mengambil sebuah decision untuk cut loss untuk mencari peluang yang lain. Ibaratnya gini, kita udah trading di sini dan hasilnya loss. Kalau lossnya itu masih sesuai dengan kalkulasi yang kita set di awal gitu ya. Kalau saya biasanya bilang calculated risk gitu ya. Itu menurut saya nggak ada masalah dan you are still on the track kok, nggak masalah sih sebenarnya kalau misalnya mengalami loss. Kenapa? Karena memang trading itu nggak bisa 100% tepat kayak gitu. Dan secepat mungkin kamu mengambil loss itu, artinya kamu mengamankan modal kamu yang jumlahnya besar itu jauh lebih aman gitu. Dan kamu bisa go to the next trading. Tapi kalau misalkan loss itu kita biarin, yang ada modal kita terus tergerus dan kita nggak bisa mengambil peluang yang lain untuk trading di koin yang lain atau di momentum yang lain kayak gitu. Jadi mindsetnya harus benar dulu bahwa loss itu sebenarnya is a part of trading, is a part of trading strategi. Itu bukan sesuatu yang kalau kita take the loss kita itu rugi. Enggak, sebenarnya kadang-kadang loss itu sendiri bisa jadi untung. Kenapa? Karena loss yang kita ambil itu adalah bagian daripada peluang yang kita cari untuk mendapatkan profit. Ibaratnya kalau misalkan kita hanya bertaruh di satu trade doang, ya udah kalau misalnya loss ya yang kita nggak bisa mengambil peluang-peluang yang lain, istilahnya kayak gitu. Jadi memang kalau menurut saya pribadi sebagai seorang trader yang masih belum bisa mengambil atau belum bisa cut loss istilahnya, itu mungkin mentality dan mindsetnya masih salah kayak gitu. Jadi itu adalah pintu awal gimana caranya kita bisa merubah kebiasaan kita untuk nggak berani cut loss menjadi sesuatu yang biasa. Nanti lama-lama biasa kok, tawar aja kok. Karena apa? Karena nanti kamu tahu ketika kamu mendapatkan satu trade yang sesuai dengan analisis kamu, cut loss yang sebelumnya itu udah pasti ketutup kayak gitu. Banyak mindset gini ya, wah niatnya jadi trader, habis itu cut loss nggak mau jadi investor. Banyak yang kayak gitu tuh, kalau misalnya kayak baru belajar gitu kan, jadi nyangkut jadi investor. Tapi ya balik lagi ya, ini teman-teman, ini sharing pengalaman aja mungkin ya emang butuh waktu untuk kita bisa realisasiin loss atau misalnya berani cut loss, kemudian juga berani take profit kalau misalnya udah cukup. Memang itu perlu dipelajari sih. Ya. Karena waktunya udah mau selesai, mungkin ada last keywords dari Bro Andi mungkin untuk hadepin market nih, mungkin yang udah mau menjelang akhir tahun. Oke, kalau saya selalu bilang kayak gini. Uh, Tadi saya ulang lagi ya, menjadi seorang trader yang baik adalah trader yang tahu kapan saatnya agresif dan defensif. Untuk saat ini mungkin saya melihat bahwa uh, dalam mode defensif itu saat ini jauh lebih aman. Jadi walaupun aset kita nggak berkembang saat ini, itu jauh lebih baik daripada kita harus meresikokan modal kita di market yang sifatnya masih directionless lah. Kita masih nggak tahu ini bakal naik atau turun ya. Nah, satu lagi yang harus saya sharing mungkin,
kita itu sebagai seorang trader itu tidak perlu yang namanya berasumsi terlalu cepat. Misalkan kita lihat saat ini Bitcoin udah murah gitu ya, atau udah terkoreksi 40%. Kemudian kita asumsi, ini kayaknya bakal bakal naik gitu ya, bentar lagi bakal naik, dan kemudian kita beli. Kadang-kadang kesalahan trader adalah terlalu cepat berasumsi ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin punya asumsi ini kayaknya Bitcoin bisa ke 100.000, tapi kalau misalkan udah melihat chart pattern atau misalkan indikator-indikator teknikal yang nggak sejalan, ya seharusnya kita harus bisa lebih defensif, karena trade what you see not what you believe ya, balik lagi. Dan uh, jadi trader itu jangan jadi trader yang uh, jangan jadi trader yang cepat berasumsi, tapi jadilah trader yang siap untuk meresponi market. Jadi tugas kita tuh cuma meresponi market aja. Ketika marketnya memang clear memberikan kita direction dan juga konfirmasi yang jelas, baru kita masuk ke dalamnya. Nah, menurut saya itu jauh lebih santai sih. Dan kita juga trading harus fun ya. Karena kalau misalnya kita stres, marketnya seperti ini, tapi kita tetap maksain pengen cari cuan gitu istilahnya. Ya balik lagi, itu adalah mindset yang salah menurut saya. Kalau misalkan marketnya kayak gini, ya udah kita bisa ngerjain sesuatu yang lain, atau mungkin fokus di instrumen trading yang lain gitu ya. Apalagi kalau misalnya di peluang kan banyak sekali instrumen trading yang bisa kita fokusin gitu ya, di market-market yang berbeda. Ada indeks, ada juga pasar equity gitu ya. Jadi memang bisa mencari instrumen yang lebih potensial, menurut saya seperti itu. Oke, thank you Bro Andi atas Thank you. saran dan inputnya buat teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang belum download Peluang bisa download aplikasi Peluang. Nanti masukin kode referralnya dari Bro Andi, Andi 1 atau Andi 2. Udah ada di IG feed-nya Andi. Jadi basically kalau teman-teman pengen diversifikasi, karena one of the key success to investment adalah diversifikasi gitu. Jadi Warren Buffett juga pernah bilang never put your money in one basket. Mungkin kalau kemarin udah banyak all in di crypto, terus ya ternyata marketnya belum perform, ya mungkin kalau ada uang lebih bisa diinvestasikan ke instrumen lain itu. Mungkin ya kalau ingin yang stabil-stabil, mungkin bisa ke reksadana. Kemudian kalau yang ingin coba pasar luar negeri, mungkin seperti US market, mungkin bisa coba indeks dulu, S&P 500 atau Nasdaq. Ya, Kalau misalnya belum yakin gitu mau invest di US stock langsung ya, jadi bisa betul betul. invest di S&P 500 dulu, Nasdaq dulu. Kalau nggak tahu uh, timingnya, DCA aja gitu. Jadi saya juga pernah baca kalau dalam berapa 35 tahun itu DCA tiap bulan the same money in S&P 500 basically bisa jadi auto sultan in the next 25 years kan gitu. Karena S&P 500 punya track record selalu beat everyone in the market, termasuk hedge fund, termasuk kayak Ray Dalio, cuman by invest in the S&P 500. Jadi last message dari saya adalah keep learning, keep investing, never put your money in one basket. Itu aja sih dari pesan dari saya. Mungkin terima kasih sekali lagi Bro Andi atas waktunya. Thank you Kita Bro ketemu Andre. di bulan ya, kita ketemu lagi di bulan depan. Mungkin kita bahas mungkin market yang lebih menarik lagi. Unfortunately marketnya memang lagi kurang kondusif, tapi hopefully next year kita bisa bicara tentang market yang mungkin lebih menarik lagi. Selamat Pasti. malam semuanya. Terima kasih. Stay safe everyone. Bye bye. Bye bye. Thank you. You.